Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat walafiat. Di video ini kita akan ngebahas kelebihan bekerja di Australia. Jadi kelebihan di Australia itu banyak banget ya. Dan yang paling menonjol kalau kita bandingkan dengan negara kita, di sini itu yang paling ketara banget itu adalah anti-discrimination atau anti-diskriminasi. Dan anti-diskriminasi ini meliputi banyak hal. Satu, di bidang gender. Cewek ataupun cowok itu bisa bekerja di bidang apapun selama dia mampu dan kuat dan memiliki capability untuk bidang tersebut. Terus, masalah ras. Baik orang asli Australia yang bule maupun pendatang kayak kita gini itu juga bisa mendapat pekerjaan apapun selama mampu dan memang punya keterampilan di bidang tersebut. Kemudian disability discrimination atau orang yang memiliki kebutuhan khusus itu juga masih bisa bekerja seperti orang normal selama dia mampu dan bisa mengerjakan di bidang tersebut. Umur, anti-discrimination age itu sangat setara banget dibandingin dengan negara kita. Di sini orang muda banget, anak-anak sekolah itu udah boleh bekerja juga. Kalau student itu ada batasan jam kerjanya, misalkan 20 jam kerja per minggu untuk student, dan kalau orang yang tua juga itu tetap boleh bekerja asalkan dia memang masih bisa dan mampu untuk bekerja. Kalau di negara kita kan untuk batasan usia itu sangat susah ya. Kalau mau nyari kerja apalagi kayak awal-awal gitu ada banget minimum atau batasan usianya. Kemudian untuk hak asasi dan equality itu sama ya, memiliki kesempatan yang sama. Jadi orang memiliki hak asasi dan kesetaraan yang sangat kuat di sini. Semua dapat perlakuan dan kesempatan yang sama siapapun itu yang memiliki dan tinggal di Australia. Termasuk kekerasan dan bullying itu juga termasuk anti-discrimination di sini ya. Jadi kalau orang mendapatkan perlakuan yang tidak baik di tempat kerja itu bisa banget dilaporin dan itu sangat ditanggapi secara serius oleh perusahaan maupun pemerintah, dan bahkan di pemerintahan itu ada badan khusus yang menerima bagian anti-discrimination termasuk bullying. Jadi kalau orang itu dibully atau mendapatkan kekerasan di tempat kerja itu bisa langsung dilaporin dan langsung ditanggapin secara serius sama pemerintah. Kelebihan bekerja di Australia yang selanjutnya adalah upah minimum yang tinggi. Itu udah pasti ya, karena Aussie itu salah satu negara yang memiliki tingkat gaji tertinggi dunia yang masuk di top 5. Jadi upah minimum di sini itu di tahun 2024, 23 atau kurang lebih 230.000 per jam. Itu yang paling rendah. Cuman rata-rata yang aku lihat, yang aku tahu orang-orang itu kerja minimum gaji mereka itu 29 sampai 30 dolar per jam atau sekitar 300 ribuan per jam. Yang selanjutnya itu lingkungan kerja yang aman dan adil. Jadi Aussie itu memiliki regulasi yang ketat terkait keselamatan dan kesehatan bekerja. Makanya di sini itu kalau kerja sebaiknya orang itu memiliki sertifikat di bidang skillnya dia. Makanya di sini kayak sekolah, kursus gitu sangat terbentang luas supaya orang itu kayak di training dulu sebelum bekerja. Dan itu yang diutamakan adalah keselamatan dan kesehatan di tempat kerja untuk perlindungan karyawan maupun perusahaan kayak gitu. Yang selanjutnya, sistem jaminan sosial yang kuat. Aussie memiliki sistem jaminan sosial yang sangat baik, termasuk superannuation atau dana pensiun dan Medicare atau layanan kesehatan. Kalau di negara kita itu BPJS gitu. Cuman bedanya kalau Medicare itu tidak ada diskriminasi. Kayak di tempat kita BPJS, semua orang itu welcome, akan dilayani dengan baik
seperti mendapat private insurance kayak gitu ya. Dan superannuation itu juga akan dibayarkan di usia 60 tahun ke atas. Itu baik sekali untuk semua orang yang tinggal di Aussie walaupun bukan citizen ya, termasuk pendatang kayak kita. Dan selanjutnya itu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi yang baik atau memiliki work-life balance yang baik di Australia. Jam kerja di Australia itu umumnya fleksibel dengan banyak perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyeimbangkan kerja dan kehidupan pribadi. Jadi kalau mau kerja di sini itu biasanya kalau pertama kali kamu mau masuk kerja ditanya kamu mau kerja full time atau part time, punya anak apa enggak. Jadi semuanya akan disesuaikan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Selanjutnya peluang untuk berkembang dan belajar. Aussie memiliki banyak peluang bagi pekerja untuk mengembangkan keterampilan mereka, baik pelatihan internal, eksternal, maupun pendidikan formal. Banyak perusahaan memberikan insentif bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka, seperti menyediakan anggaran untuk pelatihan profesional atau subsidi pendidikan untuk karyawan. Cuman kebanyakan ini itu untuk bekerja profesional ya. Aku nggak pernah lihat sih kalau untuk pekerja buruh kayak kita gitu. Cuman kayak pekerja buruh kayak kita tetap dapat pelatihan internal sih, mostly ya di dalam aja gitu, di training dari superior kita atau senior kita. Terus kemudian tuh budaya kerja yang inklusif atau multicultural. Aussie negara yang multicultural dengan pekerja dari berbagai latar belakang budaya dan etnis dari berbagai negara, kebanyakan negara Asia kayak kita. Jadi di sini itu sangat beragam. Dan kesetaraan gender serta pemberdayaan minoritas itu juga sangat aman. Kemudian kesempatan mendapatkan visa kerja dan permanent residence itu yang dicari orang-orang kesini. Mereka tuh pengen menjadi permanent residence atau citizen. Orang kadang ngelakuin apa aja saking pengennya jadi citizen ya. Karena menjadi warga negara Aussie itu kelebihannya tentu saja lebih banyak dibanding dengan negara kita. Selanjutnya, kualitas hidup yang tinggi. Aussie dikenal sebagai negara yang memiliki kualitas hidup terbaik di dunia, salah satunya. Jadi itu juga yang disenangin orang-orang, kenapa mereka datang ke sini, karena pengen memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Karena di sini sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan tadi itu. Kemudian, pasar kerja yang kuat dan peluang kerja yang luas. Aussie memiliki ekonomi yang stabil dengan banyak industri yang terus berkembang seperti teknologi, informasi, kesehatan, konstruksi, pertambangan. Jadi peluang bekerja itu sangat terbentang luas, dan bagi orang yang ingin mengembangkan diri itu tempat sekolah, kursus juga terbentang luas bagi siapapun mau jadi apapun itu boleh-boleh aja dan tidak ada perbeda-bedaan. Jadi kalau orang yang memang pengen maju, pengen banget hebat sebenarnya sangat tepat di sini ya. Kemudian hak cuti yang menguntungkan. Nah ini juga sangat senang sekali saya dengan yang satu ini. Di Aussie itu menawarkan hak cuti yang baik sekali bagi karyawan, termasuk cuti tahunan yang berbayar selama 4 minggu. Selama setahun itu karyawan dapat libur 4 minggu atau 1 bulan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan itu semuanya dibayar ya. Jadi lebih banyak lah. Kalau di negara kita kan cuti setahun yang mandatory itu dapat 12 hari doang kan. Jadi intinya kesimpulannya bekerja di Australia itu menawarkan banyak keuntungan, mulai dari upah tinggi, perlindungan bekerja, akses ke layanan kesehatan dan sosial yang sangat baik untuk kesehatan, karena kesehatan itu penting. Cuma yang paling menonjol dari semuanya itu ya seperti yang saya sebut di awal, itu anti diskriminasinya sangat tinggi. Maksudnya kayak umur, ras, background. Jadi semua orang intinya selama dia bisa dan mampu tetap boleh bekerja gitu. Intinya di negara kita itu big population ya, populasinya gede banget, banyak pilihan, jadi sangat diskriminatif. Orang mau masuk kerja itu ada batasan umur,
batasan segala macam ini itu, saking banyaknya orang, banyaknya pilihan, memiliki kemampuan atau quality dan value yang sama atau kualifikasinya sama, yang dipilih ya tetap aja yang good looking dong. Belum lagi sistem orang dalam yang sangat kental, mafia yang kaya, yang sukses, yang itu-itu aja. Jadi banyaklah karena itu orang yang pergi ke luar negeri untuk mengubah hidup dan mencari kerja. Sekian untuk video kali ini, gengs. Semoga memberi pencerahan buat kalian. Good luck selalu apapun yang kalian lakuin di dalam maupun di luar negeri. Semoga selalu sukses, yes. Thank you for watching. Bye.